Kaifa haluk? Alhamdulillah. Anak-anakku semuanya sudah dengan wajah yang ceria, siap untuk belajar dengan Pak Guru ya. Siap ya? Bagus. Jempol untuk kalian semua. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, Bapak ingin mengajak anak-anak semua untuk berdoa terlebih dahulu agar nanti apa yang didapat ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Berdoa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, Bapak periksa dulu kehadiran anak-anak semuanya. Muhammad Heri, ya. Abdul Rahim, ya. Husain, Aida, anak-anakku semuanya, pada pertemuan yang kemarin minggu lalu kita menjelaskan tentang apa anak-anak? Ya betul, pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan atau belajar tentang sholat berjamaah. Anak-anak di rumah sudah sholat berjamaah apa belum? Pinter Heri. Heri kalau di rumah sholat berjamaah sama siapa? Sama orang tua. Jempol untuk kedua orang tuanya Heri. Ya, hari ini anak belajar bab zikir dan doa setelah sholat. Tahu nggak apa zikir itu? Ya, Rahim. Zikir adalah Rahim. Tujuan daripada pembelajaran kita pagi hari ini yaitu bagaimana sekiranya anak-anak MTS Nurul Ulum khususnya kelas 7 setelah belajar zikir dan doa setelah sholat, maka harapannya yaitu bisa melaksanakan zikir tersebut dan berdoa setelah sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Kemudian apalagi? Ya, apa? Pinter, anak-anak bisa membaca zikir dan doa setelah sholat. Anak-anak juga bisa menghafal dan masih banyak lagi yang lainnya anak-anak. Mari kita sebelum Bapak menjelaskan lebih panjang dan lebar, anak-anak perhatikan video yang akan Bapak putar setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Yang mudah-mudahan saya harap adik-adik semua. Anak perhatikan video yang Bapak putar di sini ya. Dan untuk pertemuan hari ini, sebelum kita mulai belajarnya, saya berharap juga kepada adik supaya tetap semangat ya ketika mengikuti pembelajaran
Sebelum saya memulai pembelajarannya, saya menghimbau kepada adik-adik semua ketika mengikuti pelajaran saya, khususnya pada mata pelajaran fikih, untuk membuka buku LKS dan buku paketnya masing-masing, yaitu buku LKS fikih dan buku paket fikihnya, supaya nanti apa yang saya sampaikan adik-adik juga bisa mencocokkan langsung di bukunya masing-masing. Dan selain itu juga saya menghimbau kepada adik-adik semua ketika mengikuti pelajaran saya nanti untuk tidak men-skip videonya ya, supaya apa yang saya sampaikan bisa adik-adik terima keseluruhannya nanti. Kemudian memasuki ke pembahasan pada hari ini, kita belajar fikih, yaitu sudah memasuki ke bab yang keempat ya, yaitu dengan judul dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir dan doa di sini. Nah, untuk pada hari ini, pada bab ini nanti kita akan membahas seputar zikir itu apa, kemudian doa-doanya juga seperti apa. Dan untuk lebih lanjutnya, mari kita simak videonya bersama-sama. Jadi apa yang kalian ketahui tentang zikir? Ya, sebelum saya mulai pembelajarannya, saya ingin mengajak adik-adik untuk merenungkan sejenak dan memperhatikan apa yang saya sampaikan nanti. Jadi, apa yang adik-adik ketahui tentang zikir itu, apakah dengan merenungkan saja atau dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita berserah diri atau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun untuk sebelum memasuki pembahasannya yang lebih lanjut, perlu kita ketahui ya terkait dengan bab zikir ini atau bab 4 ini, yang perlu kita ketahui pertama kali yaitu kita perlu ketahui mengenai kompetensi dasar dari bab 4 ini, yaitu yang pertama, mengamalkan zikir dan doa sebagai bukti ketaatan pada ajaran Islam. Kemudian yang kedua, menjalankan perilaku santun dan optimis sebagai implementasi dari pemahaman tentang zikir dan doa setelah sholat. Kemudian yang ketiga, menganalisis keutamaan berzikir dan berdoa setelah sholat. Dan yang terakhir atau yang keempat, mengomunikasikan hasil analisis tentang keutamaan berzikir dan berdoa setelah sholat. Ya, saya harap dengan kompetensi dasar yang sudah saya sampaikan tadi, adik-adik setidaknya sudah mengetahui gambarannya ya, atau sudah bisa sedikit memprediksi apa yang kita pelajari di bab zikir dan doa ini. Dan langsung saja memasuki ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian zikir. Jadi zikir itu apa? Zikir itu berasal dari bahasa Arab yang bunyinya adzikru, yang artinya sebuah aktivitas ibadah dalam umat muslim untuk mengingat Allah dengan menyebut dan memuji nama Allah. Itu adalah seputar pengertian zikir secara bahasanya. Kemudian kita lanjut lagi mengenai pengertian zikir secara istilah ya di sini ya. Jadi secara bahasa di sini, maksudnya di sini secara keseluruhannya atau secara istilahnya, zikir memiliki arti menyebut, mengingat atau berdoa. Dan kata zikir ini juga berarti memori atau pengajian. Dan dalam bahasa agama Islam, zikir ini didefinisikan dengan menyebut atau mengingat Allah dengan lisan melalui kalimat-kalimat thayyibah. Ya, seperti itu ya, itu adalah pengertian zikir secara bahasa dan secara istilahnya. Kurang lebihnya pengertian zikir adalah seperti itu. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, di sini masih pengertian zikir. Jadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maksud saya di sini, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan melafadzkan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah ini seperti apa? Ya, yang pertama yaitu bisa kalimat takbir atau Allahu Akbar di situ ya. Kemudian kalimat tahmid yaitu alhamdulillah.
dan kalimat istighfar, yaitu astaghfirullahaladzim. Ketiga kalimat tersebut adalah salah satu atau termasuk contoh kalimat zikir yang dianjurkan dalam syariat Islam. Kemudian zikir dengan menyebut nama-nama Allah ini atau sifat-sifatnya, ini hukumnya adalah sunnah. Jadi kesimpulannya, ketika kita setelah melaksanakan sholat dan ketika melaksanakan zikir di situ, kita sudah banyak mendapatkan pahala ya, karena zikir ini atau menyebut kalimat thayyibah setelah melaksanakan sholat atau mungkin di situ di luar sholat, itu hukumnya adalah sunnah. Dan jika di sini sudah dihukumi sunnah, maka apabila kita mengerjakannya, maka kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat mudah sekali ya untuk mendapatkan pahala itu. Jadi cukup kita dengan berzikir setiap waktu, atau mungkin di situ lebih afdolnya setelah melaksanakan sholat, kita sudah bisa mendapatkan pahala. Kemudian lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu adab dan cara berzikir. Jadi caranya seperti apa? Di sini ada kutipan sedikit, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus memperhatikan adab-adab yang baik. Dan adab-adab yang baik ini ketika berzikir itu disebut dengan istilah tadarru ya, atau merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun adab-adab berzikir adalah sebagai berikut. Nah, jadi disimak terus pembahasannya supaya adik-adik tidak tertinggal sedikit pun tentang pembahasan pada hari ini. Jadi adab dan tata cara berzikir itu yang pertama, adab-adabnya bersikap tadarru ya, seperti tadi yang saya sampaikan, atau merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bersikap tawadu atau merendah hati kepada, maksud saya di sini bersikap tawadu atau merendahkan hati dengan dipenuhi kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, dilakukan dengan perasaan khauf atau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang di sini yang keempat, dilakukan dengan penuh kelembutan dan secara sirri atau pelan-pelan. Kemudian yang terakhir yaitu penuh kekhusyukan agar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah beberapa adab ya di sini ya, bukan adab melaksanakan zikir atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu cara berzikir. Cara berzikir di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama zikir dengan hati, dan ini bisa dilantunkan ya di dalam hati, kita bisa mengangan-angan ya, atau berzikir dalam hati di situ. Kemudian yang kedua, zikir dengan ucapan atau lisan. Nah, ini tata caranya adalah mengucapkannya ya, seperti ketika kita ingin berzikir dengan lisan dengan astaghfirullah atau istighfar, maka kita harus melantunkan lafaz astaghfirullah tersebut. Dan yang ketiga di sini zikir dengan perbuatan. Dan pengertiannya zikir dengan perbuatan di sini adalah kita melaksanakan atau menjalankan perintah-perintah Allah ya. Nah, itu adalah termasuk perbuatan berzikir yang diterapkan dengan perbuatan. Maksud saya di sini zikir yang dilakukan dengan perbuatan, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada lafaz zikir sesudah sholat ya. Jadi apa saja lafaz-lafaznya, yaitu yang pertama kita membaca Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian dilanjut dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian dilanjut dengan lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian dilanjut lagi
La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan selanjutnya kita membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabaraka rabbana wa ta'ala tabaraka rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Dan setelah lafaz tersebut dilantunkan, kita susul dengan lafaz Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan disusul dengan ayat kursi ya di sini ya, yang bunyinya Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Selanjutnya disusul dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, itu adalah beberapa doa-doa setelah sholat ya, dan ini sifatnya kondisional ya, tidak harus seperti apa yang saya tampilkan tadi. Jadi tergantung di situ kebutuhan kita ya. Jadi apabila di situ kita menginginkan rezeki yang banyak ketika berdoa setelah sholat, ya kita menggunakan doa tersebut ya. Apabila di situ kita berhajat ingin dimudahkan segala urusannya, maka doanya juga sesuai dengan apa yang kita hajatkan. Jadi sifatnya kondisional, tidak seperti maksud saya di sini bisa berubah-ubah ya, sesuai dengan kebutuhan kita ketika kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini pembahasan yang terakhir mengenai manfaat berzikir, yaitu yang pertama dapat menenteramkan hati, kemudian yang kedua dapat menimbulkan kesabaran, dan yang ketiga menambah pahala dan rasa kasih sayang kepada sesama, dan yang terakhir menimbulkan atau menciptakan sifat berhati-hati dalam diri kita masing-masing. Jadi itu adalah beberapa manfaat ya ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat buat adik-adik semua dan bisa diterapkan ketika adik-adik nanti hidup di lingkungan masyarakat. Sekian dari saya, ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana anak-anak puas dengan materi yang Bapak putar tadi? Terima kasih. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan bertanya kepada Ananda Heri. Silakan Ananda Heri. Setelah tadi Bapak putar video tentang zikir dan doa, kira-kira apa zikir itu? Ya, pinter. Kemudian doa itu apa, Rohim? Pinter sekali. Coba Bapak ingin bertanya sama yang cewek-cewek. Coba Aida bacakan doa mohon ampun untuk kedua orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pintar, tepuk tangan untuk Aida. Ya, selanjutnya anak-anak, Bapak di sini punya 3 kertas. Di sini Bapak punya 3 kertas, yang mana 3 kertas ini adalah nama kelompok kalian di masing-masing. Satu kelas ini Bapak bagi 3. Pertama kelompok A, ayam. Yo, ada Heri. Kelompok ayam Heri. Kemudian B, burung. Burung Ananda.
silakan. Kemudian C. Cicak Ananda Muhammad Rohim. Nah, dari ketiga kelompok ini saya minta anak-anakku semuanya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik langsung membentuk kelompok sesuai nama yang ditulis oleh Pak Guru di situ ya. Silakan 1, 2, 3. Ayo cepat lari ya. Pintar, langsung bentuk kelompok. Bagus. Setelah terbentuk kelompoknya, sekarang anak-anak diskusikan materi kita yang telah dilihat tadi di depan di layar LCD. Anak-anak sekarang diskusikan ya di kelompoknya masing-masing, itu didiskusikan, kemudian nanti kalian saling tukar informasi. Setelah kalian berdiskusi, maka nanti saya minta dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan bagaimana materi tentang zikir dan doa. Silakan, saya beri waktu 5 menit untuk berdiskusi dan mencari informasi. Lalu nanti setelah 5 menit anak-anak saya suruh maju ke depan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Siap ya? Siap, mantap untuk anak-anak semuanya. Silakan 5 menit dari sekarang. Setelah Bapak melihat tadi penampilan dari teman-teman kalian, presentasi yang disampaikan sangat memuaskan bagi Bapak, namun belum tentu memuaskan bagi teman-teman kelompok yang lain. Maka dari itu Bapak ingin anak-anak bisa mengutarakan aspirasinya, atau mau bertanya, mau terserah, mau berkomentar boleh, silakan. Kelompok A, B, dan C, silakan. Siapa yang akan memulai terlebih dahulu? Ya silakan Mbak Ida yang cantik. Silakan, apa pertanyaannya nak? Ya, ada yang bisa anak-anak kelompok yang lain? Apa zikir itu? Ya, Heri dan kawan-kawan silakan. Ya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk anak-anak Heri dan kawan-kawan. Selanjutnya yang mau bertanya lagi, ajukan tangannya. Ayo jangan takut-takut. Iya Heri, pintar Heri. Apa Heri? Hikmah dari zikir. Alhamdulillah. Ya, anak-anakku semuanya yang berbahagia, sebelum Bapak menutup kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, Bapak menyimpulkan kira-kira zikir itu apa? Ya, pintar. Doa yang paling mustajabah, waktunya itu kapan? Pintar sekali anak-anak. Apa yang menyebabkan kita itu dekat dengan Allah? Pintar. Jadi zikir adalah secara bahasa artinya mengingat. Sedangkan menurut syariat Islam, zikir adalah mengingat Allah dengan maksud untuk mendekatkan diri kepadanya. Itu adalah. Terima kasih anak-anak. Setelah kita belajar tentang zikir dan doa, maka jangan lupa minggu depan kita akan belajar tentang sholat Jumat. Ya, siapa yang wajib sholat Jumat, siapa yang harusnya. Sebelum kita tutup kegiatan pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu doa sesudah belajar. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi